Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak ayam goreng telur. Aromanya ini sangat harum banget, sangat menggugah selera. Bumbunya meresap, gurih, pokoknya sangat enak, cocok untuk teman makan nasi anget dan sambal terasi ya. Dan selain untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan atau bisa juga untuk isian nasi pok ya. Dan untuk cara membuatnya, teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Terima kasih. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 2 ekor ayam. Per ekornya ini ada yang ukurannya 800, ada yang 900 gram ya. Dan ini bagian bawah saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk bagian dada ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Jadi 1 ekor itu saya potong menjadi 6 bagian. Karena bagian dada itu kan dagingnya banyak ya dan agak gede, jadi saya potong menjadi 4 bagian. Oke, sekarang sisihkan. Untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya sama, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 2 cm. Kemudian dipotong ya dan sisihkan. Kemudian juga ada jahe, ini jahenya sekitar 2 ruas ya. Oke, sisihkan. Kemudian juga saya menggunakan lengkuas ya teman-teman, ini agak banyak lengkuasnya. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan yang bikin beda dari bumbu ungkep ayam yang biasanya ya, ini saya menggunakan kencur teman-teman. Kencur ini membuat aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap ya. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya tidak saya sangrai ya, langsung saja. Kemudian dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Kemudian saya tambahkan juga 1/2 sendok makan lada butiran ya. Kemudian tambahkan air dan haluskan. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Ini tadi saat mencuci sudah dilumurin dengan jeruk nipis ya teman-teman. Oke, masukkan semua. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan air secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak-banyak karena ayam nanti juga mengeluarkan air. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja garamnya. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek. Kemudian ada serai, ini serainya sudah saya becek-becek ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata bumbunya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tutup, masak sampai ayamnya matang. Sesekali ayamnya dibalik ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Aromanya itu lebih wangi banget teman-teman, lebih harum. Jadi bumbunya itu benar-benar spesial ya kalau menurut saya. Ini benar-benar bikin aroma dan rasanya tuh enak banget. Oke, masak ayamnya sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap. Kemudian didinginkan terlebih dahulu. Untuk balutannya ini saya menggunakan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan dengan kaldu jamur sedikit saja ya, biar ada rasa gurihnya. Atau bisa juga ditambahkan garam, kemudian dikocok lepas seperti ini. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Wajannya dipanaskan dengan menggunakan api sedang ya. Kemudian ayamnya ini dicelupkan ke dalam kocokan telur, dibalutin semua. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya akan saya goreng 4 biji saja ya teman-teman untuk sekali makan. Karena ayam goreng telur ini sangat enak kalau dinikmatin selagi masih hangat ya. Jadi crispy dari telurnya masih dapat, jadi enak banget. Dan nanti sisanya akan saya simpan dalam freezer, jadi sewaktu-waktu bisa kita goreng ya. Kalau sudah kuning keemasan bisa kita balik dan goreng sampai warnanya kuning keemasan semua seperti ini. Nah, sekarang kita angkat dan kita tiriskan.
Aromanya benar-benar sangat harum banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke piring ya. Ini setelah ditiriskan kita tata ke piring saji. Teman-teman kalau punya lalapan bisa ditambahkan lalapannya ya. Dan ini juga sudah saya siapkan sambal terasinya. Oke teman-teman, ayam goreng telur sudah siap disajikan. Dinikmatin selagi masih hangat bersama nasi putih hangat sama sambal terasi ditambah lalapan, sudah sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dicobain. Selain untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, bisa untuk isian nasi pok ya. Dan insya Allah tidak akan malu-maluin ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat enak banget. Bumbunya meresap, rasanya tuh sedap, gurih, dan aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera, sangat harum banget. Yang pertama kita siapkan ikannya terlebih dahulu. Saya pakai 3 ekor ikan laut. Untuk jenisnya ini sejenis ikan kembung ya teman-teman. Dan ini sudah saya bersihkan bagian perutnya. Sudah saya kerat-kerat dan sudah saya cuci menggunakan jeruk nipis. Kemudian marinasi dengan menggunakan garam sedikit aja. Kemudian tambahkan kunyit bubuk. Kalau teman-teman di rumah nggak ada kunyit bubuk, boleh menggunakan kunyit yang masih segar. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar bubuk. Kemudian ratakan di seluruh badannya ikan. Oh ya teman-teman, untuk jumlah ikan ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah diratakan semua bumbunya, kita biarkan dulu kurang lebih 5-7 menit aja. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. 1 senti jahe, kemudian 1 ruas lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis ya teman-teman, karena tua digeprek agak susah. Kemudian ada bawang putih, saya menggunakan 4 siung, digeprek-geprek dulu, kemudian dicincang kasar. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung. Ini diiris tipis-tipis aja bawang merahnya. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar agak pedas, ini saya tambahkan cabai rawit merah, diiris serong juga. Satu buah tomat hijau ukuran kecil, diiris agak tipis. Biar rasanya lebih segar, saya tambahkan 2 buah belimbing buluh. Ini dipotong agak kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah nggak ada belimbing buluh, ini boleh di skip, tapi untuk tomat hijaunya ditambahkan ya. Dan ini juga saya tambahkan tomat merah 1 buah. Lanjut kita akan goreng ikannya. Sudah saya panaskan minyak, kemudian taburi dengan tepung maizena. Kemudian masukkan ikannya, ini muat ya untuk 3 ekor. Kalau bawahnya sudah matang kecoklatan seperti ini, kita balik. Dan goreng ikannya sampai matang, luarnya garing seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini saya ganti wajan ya teman-teman, tadi wajannya kurang besar ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya, kemudian tumis bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan juga jahe. Ditumis sampai harum. Kemudian masukkan cabai. Ditumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu, saya tambahkan air, ini kurang lebihnya 1/4 gelas. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Masukkan tomat dan juga belimbing buluh, tambahkan garam, gula pasir sedikit aja, kemudian ada kaldu jamur dan juga ada kecap manis ya. Ini kurang lebihnya 2 sendok makan untuk kecap manisnya, atau bisa teman-teman disesuaikan selera ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, bisa kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kemudian sesekali nih dibalik-balik biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, dan rasanya sedap, ini berarti sudah matang. Lanjut kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya cantik saat difoto nanti ya. Kemudian tambahkan bumbu di atasnya.
Dan inilah hasilnya, tumis ikan sudah siap untuk disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget, tinggal tambah kulupan atau tumis kangkung atau tambah timun. Ini enak banget ya untuk menu sarapan atau untuk lauk sehari-hari, bisa juga untuk ide jualan lauk matang. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kembang kol yang sudah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Ini yang saya pakai sedikit aja. Selanjutnya saya kasih 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan air sampai semua kecelup ya teman-teman. Kemudian dibiarkan kurang lebih 5 menit saja, kemudian dicuci sampai bersih, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah wortel, ini ukurannya sedang, wortelnya diiris bulat aja. Untuk ketebalan bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian ada sawi putih, ini saya pakai 3 lembar tapi ukurannya besar ya teman-teman, jadi ini juga jadinya banyak ya. Kemudian dipotong-potong, ini saya potong agak lebar seperti ini teman-teman. Kemudian ada pokcoy, ini saya pakai 1 pohon agak besar ya ukurannya, sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Kemudian ada bakso sapi, saya pakai 5 butir, ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Kalau nggak ada bakso sapi bisa diganti bakso ayam ya. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini daun bawangnya dipotong-potong juga ya teman-teman, agak kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, ini bawang putihnya digeprek-geprek kemudian dicincang kasar ya teman-teman, atau boleh juga diiris tipis-tipis. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 5 siung, ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini. Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali, nggak ada yang diulek ya, semuanya saya irisin seperti ini. Bawang bombay diiris panjang aja seperti ini ya teman-teman, ini saya pakai 1 buah. Kemudian panaskan penggorengan dan beri sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai aromanya harum dan warnanya juga agak berubah. Ini membuat cita rasanya semakin mantap dan sedap ya. Kemudian masukkan irisan bawang bombay, tumis kembali sampai bawang bombaynya layu. Kalau bawang bombaynya sudah layu, kita masukkan sayuran wortelnya. Ini ditumis sebentar aja ya teman-teman untuk mengurangi aroma langu pada wortelnya. Ini sayuran wortel kita masak terlebih dahulu karena memasaknya lebih lama ya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja, dikira-kira aja ya teman-teman, masak hingga wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang bisa masukkan kembang kol dan juga bakso ya. Kita aduk sebentar dan masak hingga kembang kolnya mendekati matang ya teman-teman, karena masih ada proses memasaknya lebih lanjut ya. Oke, sekarang masukkan sayuran sawi putih dan juga pokcoy. Kemudian masukkan juga irisan daun bawang, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam sedikit aja nanti koreksi rasa, kemudian 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk hingga tercampur rata, masak hingga sayurannya matang ya teman-teman. Kalau sawi putih dan pokcoy sudah masuk, kita masaknya sebentar aja ya teman-teman, karena sayuran sawi dan juga pokcoy ini cepat sekali matangnya. Kalau sayurannya sudah matang, yang terakhir ini saya kasih larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya ya. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai kuahnya mendidih tanak dan juga mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah dan cepat bukan cara membuatnya? Meskipun dengan menggunakan bumbu yang hanya diiris, ini rasanya sedap banget. Selain untuk menu sarapan, menu harian, ini cocok banget ya untuk menu buka puasa dan sahur karena kaya akan nutrisi. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat.
Untuk bahannya saya pakai 300 gram rebung yang sudah dipotong-potong seperti ini. Dan ini sudah saya cuci ya teman-teman. Selanjutnya rebungnya ini saya potong korek api panjang-panjang seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, sekarang saya akan lanjut untuk merebus rebungnya. Ini sudah saya panaskan air dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Garamnya diaduk sampai larut ya. Kemudian masukkan rebung dan kita rebus sampai rebungnya matang. Untuk rebung yang saya pakai ini nggak ada pahit-pahitnya teman-teman. Rebung itu ada yang pahit, ada yang enggak ya. Kebetulan saya dapatnya yang enggak pahit. Kalau teman-teman di rumah dapat rebung yang pahit, cara untuk mengatasi rebungnya biar nggak pahit, direbus lama sampai pahitnya hilang ya. Oke, sambil menunggu rebungnya matang, sekarang siapkan untuk bahan berikutnya. Ada kacang panjang, ini saya pakai 6 helai. Kemudian potong-potong kacang panjangnya, disesuaikan selera aja ya. Untuk potongan kacang ini mau panjang-panjang atau mau pendek sesuai selera aja. Dan untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan kebutuhan aja. Kemudian ada udang. Ini udang segar ya teman-teman, saya pakai yang ukurannya besar. Ini enggak harus yang ukuran besar ya, kebetulan saya ada stok yang ukuran besar aja. Ini kurang lebihnya ada 100 gram. Kalau teman-teman di rumah nggak ada udang segar, boleh menggunakan udang kering ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, ini saya pakai 2 ruas, kemudian digeprek. Ada jahe, ini kurang lebih 2 cm, digeprek juga. Kemudian ada daun jeruk, ini kurang lebihnya ada 3 lembar. Dan 3 lembar juga daun salam. 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian ditali. Oke, sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang putih, ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman, seperti biasa sebelum dihaluskan dipotong kecil-kecil. Bawang putihnya ini saya pakai 8 siung. Kemudian ada bawang merah, ini saya hitung 10 siung ya. Ukurannya campuran, ada yang gede ada yang sedang, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 1 cm, boleh dibakar boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, saya pakai 3 butir, ini boleh disangrai dulu boleh enggak, ini saya enggak disangrai ya teman-teman. Kemudian ada kencur, ini saya hitung 3 ruas tapi ukurannya kecil-kecil ya. Ini dipotong-potong. Kemudian ada cabai, ini totalnya kurang lebih ada 100 gram ya. Ini campur ya teman-teman, ada rawit merah, rawit putih, kemudian ada cabai merah besar dan juga ada cabai merah keriting. Ini sudah saya rebus sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang semua bumbunya kita masukkan ke dalam blender. Saya akan haluskan menggunakan blender. Kalau teman-teman mau bumbunya dihaluskan menggunakan cobek, mau diulek boleh, silahkan saja ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok teh terasi. Kemudian dikasih air ya untuk membantu menghaluskan, boleh juga menggunakan minyak goreng. Kita haluskan bumbunya sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus kita tuang dalam wadah. Dan ini rebungnya sudah matang teman-teman. Sekarang saya akan angkat dulu rebungnya. Oke teman-teman, semua bahan dan bumbu sudah siap. Dan ini saya tambahkan juga santan encer. Kemudian ada santan kental, ini saya beli seperempat. Harganya 7.000 ya kalau di tempat saya. Dan ini dari kelapa yang segar ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk proses memasaknya. Sudah saya panaskan minyak dan sekarang saya tumis dulu udangnya ya teman-teman, sampai udangnya berubah warna dan aromanya harum. Kalau udangnya sudah berubah warna dan aromanya sudah harum, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai berubah warna, sampai aromanya harum ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya matang, warnanya cantik. Kemudian saya tambahkan juga santan encer ya teman-teman.
Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan, berarti ini ditambahkan air biasa ya. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, saya masukkan kacang panjang dan juga rebungnya. Masak hingga sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke teman-teman, ini sayurannya sudah mau matang. Sekarang saya akan masukkan santan kentalnya terlebih dahulu ya. Kalau santan sudah masuk, kita harus sering aduk-aduk teman-teman biar santannya tidak pecah. Oke, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka, boleh ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau saya nggak pakai ya teman-teman. Oke, sekarang aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sebelum mendidih tanah, ini saya tambahkan dulu bawang goreng biar makin mantap. Kemudian diaduk-aduk sebentar, masak hingga kuahnya mendidih tanah ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya akan cicipin dulu. Dan ini masih kurang asin ya, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian diaduk kembali, masak hingga kuahnya mendidih tanah. Kalau kuahnya sudah mendidih, yang terakhir saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Kemudian matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan plating ya teman-teman, kita sajikan secukupnya aja ya. Dan inilah hasilnya, sayur lodeh, rebung dan juga kacang panjang sudah siap untuk disajikan. Ini aromanya sangat harum banget. Ada penambahan udang, itu bikin makin sedap dan aromanya semakin menggugah selera ya. Ini beneran sangat enak banget. Tinggal tambah kerupuk, tempe goreng ataupun telur, ini sudah sangat enak banget ya. 500 gram paha ayam, saya menggunakan bagian paha. Kalau teman-teman mau mengganti menggunakan bagian ayam yang lainnya, boleh, silahkan saja. Dan ini biar bumbunya bisa meresap, saya kerat-kerat seperti ini ya. Kalau sudah dikerat-kerat semua, ini nanti kita cuci dengan menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau nggak ada, boleh menggunakan garam saja. Kemudian bilas sampai bersih dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya untuk rebusan ayamnya ya. Ini saya pakai 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 3 lembar daun salam. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa, saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian ada jahe, ini 1 ruas ya, diiris tipis. Kemudian 1 batang serai. Untuk serai ini tidak saya memarkan teman-teman, tapi saya akan haluskan juga ya, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kunyitnya nggak perlu dibakar terlebih dahulu ya, langsung aja. Kemudian saya pakai kemiri 2 butir. Ini kemirinya juga tidak disangrai, saya langsung pakai aja. Semua bumbu kita masukkan dalam blender dan tambahkan air, haluskan, sisihkan dulu. Siapkan panci, kita masukkan ayam yang sudah kita cuci. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Garam ini secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira ya, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak karena ayamnya nanti juga mengeluarkan air. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Kita akan rebus ya teman-teman. Ini sudah di atas kompor, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Rebus sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya terlebih dahulu. Iris tipis-tipis 2 siung bawang putih. Ini nanti bawang putihnya akan saya goreng ya, jadi diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis. Saya pakai 6 siung untuk bawang merahnya, ukuran besar dan kecil ya. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat merah, kita potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera aja.
Untuk jumlah tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, mau sambalnya pedas apa enggak ya. Kemudian cabai rawit merah saya pakai 11 buah. Ini cabainya saya tusuk-tusuk seperti ini biar nanti saat digoreng tidak meledak-meledak. Oke, kita sisihkan, beralih ke ayamnya lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, airnya tinggal sedikit seperti ini. Ayamnya juga sudah matang. Sekarang saya matikan kompornya. Lanjut kita akan goreng ya. Siapkan penggorengan dan taburin dengan tepung maizena biar nanti luarnya bisa crispy. Minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ayamnya, kita goreng semua ya, 5 potong ini cukup. Goreng sampai ayamnya matang. Kalau bagian bawah sudah kuning keemasan bisa kita balik dan kita goreng ayamnya sampai kuning keemasan semua ya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, minyaknya sudah saya saring dan ini saya goreng petenya terlebih dahulu. Kebetulan saya masih ada stok pete untuk lalapan ya. Petenya ini saya goreng sebentar aja teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng dulu bawang merah. Ini digoreng sampai layu dulu. Ini sudah cukup layu. Sekarang saya masukkan bawang putih. Kemudian digoreng kembali sampai bawang putihnya matang ya. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1,5 butir kemiri. Untuk sambal Lamongan itu pakai kemiri ya teman-teman. Kalau bawang putih, bawang merah sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tuang dalam cobek ya. Lanjut kita goreng tomat dan juga cabenya ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok terasi matang, silahkan terasinya digoreng terlebih dahulu atau mau dibakar juga boleh. Kebetulan saya ada stok terasi matang. Cabai dan tomatnya sudah matang, angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita tuang dalam cobek yang sudah ada bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian tambahkan terasi matang, ini setengah sendok teh ya. Kemudian sedikit garam, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian haluskan. Oke teman-teman, ini sambalnya sudah siap, rasanya juga sudah pas. Sekarang saya sisihkan seperti ini dan saya plating. Saya tambahkan lalapannya pete, timun, dan juga ada terong. Ini untuk lalapan bebas ya teman-teman, disesuaikan persediaan yang ada aja. Sekarang saya langsung cicipin aja ayam goreng sambal Lamongannya. Bismillah. Ayamnya wangi, luarnya garing, dalamnya lembut, gurih. Ini enak banget ya dipadu dengan sambal Lamongan yang pedas nendang banget. Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen, anget, makin mantap. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 1 buah oyong. Ini sudah saya bersihkan ya bagian yang tajam-tajam itu, dan ini enggak saya kupas bersih ya teman-teman, biar masih ada warna hijau-hijaunya. Ini selera aja, boleh dikupas bersih boleh enggak. Dan ini saya potong agak serong seperti ini. Kemudian bahan yang kedua saya menggunakan 1 buah jagung manis. Ini saya potong-potong. Untuk jagung manis ini boleh dipotong seperti ini ya teman-teman, boleh juga disisir ya, disesuaikan selera teman-teman aja. Kalau sudah, kita akan merebus jagungnya terlebih dahulu karena ini masak jagungnya agak lama, jadi saya dahulukan. Kita rebus jagungnya sampai matang. Sambil menunggu jagungnya matang, kita bisa siapkan untuk bahan berikutnya. Saya menggunakan 1 buah wortel. Ini diiris lonjong seperti ini atau bulat-bulat juga boleh, disesuaikan selera teman-teman. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek aja. Jadi bumbunya itu sangat simpel teman-teman, ini enggak ada yang saya ulek, jadi semuanya saya racang aja ya. Ini saya cincang seperti ini atau diracang kasar aja. Sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan juga 10 siung bawang putih, ini ukurannya besar dan kecil ya, campur. Ini saya iris agak tebal seperti ini teman-teman, atau bisa juga diiris tipis, disesuaikan selera teman-teman aja. Nah ini yang lebih penting lagi, ada temu kunci. Ini temu kuncinya secukupnya aja teman-teman. Yang panjang ini saya geprek seperti ini ya, karena ini empuk ya teman-teman. Kemudian yang bagian kerasnya ini saya belah dulu jadi 2, kemudian
digeprek atau diiris tipis-tipis. Oke, kita kembali ke rebusan jagung. Ini jagungnya sudah matang. Sekarang saya masukkan wortelnya ya. Jadi untuk memasak sayurannya ini saya masukkan secara bertahap biar nanti nggak ada yang kelembean ya teman-teman. Dan ini saya masukkan juga bumbunya, bawang putih, bawang merah, dan temu kunci. Kemudian kita tutup dan masak sampai wortelnya 70% matang ya. Kalau wortelnya sudah mau matang, kita bisa masukkan sayur oyongnya. Ini sayur oyong tuh sangat cepat sekali matangnya, jadi kita masukkan belakangan. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam. Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Dan saya tambahkan 1/2 sendok teh gula pasir, kaldu jamur secukupnya, atau bisa juga diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dan masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Ini saya koreksi rasa dulu, ini rasanya juga sudah pas. Yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, ini opsional, boleh ditambah boleh enggak. Dan sekarang saya aduk sebentar. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Bagaimana teman-teman? Sangat cepat sekali bukan cara membuatnya? Dan ini sayurannya juga masih nampak segar, kuahnya segar dan juga sedap sekali. Ini aroma temu kuncinya juga dapat. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan kali ini, dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama kita siapkan jamur tiramnya terlebih dahulu. Ini saya pakai 1 bungkus. Saya lupa teman-teman nggak nimbang ya ini berapa beratnya, karena di pasar itu sudah dibungkusin seperti ini. Dan ini saya beli harganya Rp6.000 ya. Cukup murah bukan? Dan ini saya akan potong-potong. Saya buang bagian pangkalnya ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, saya akan cuci sampai bersih. Setelah dicuci seperti ini hasilnya teman-teman, ini sudah bersih banget ya. Sekarang saya akan suwir-suwir. Untuk suwirannya ini disesuaikan selera masing-masing ya, boleh kecil-kecil, boleh agak gede. Kalau sudah disuwir-suwir seperti ini, saya akan tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian dicampur sampai rata. Setelah dicampur rata, ini kita diamkan kurang lebih 5 menit saja ya. Setelah didiamkan 5 menit, ini airnya sudah mulai pada keluar teman-teman. Lanjut kita peras sampai benar-benar tiris ya. Kalau sudah diperas seperti ini teman-teman, lanjut kita peras sisanya. Caranya sama ya, kita tinggal peras aja manual seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, airnya banyak banget. Oke teman-teman, setelah diperas semua, kita pindah lagi dalam mangkok atau dalam baskom. Ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman. Sudah tidak ada airnya. Dan sekarang saya akan marinasi. Tambahkan sedikit garam. Kemudian ada lada bubuk, ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian kunyit juga 1/4 sendok teh. Tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, secukupnya aja ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau jamurnya sudah tercampur rata dengan bumbu, sekarang saya tambahkan 1,5 sendok makan tepung maizena. Boleh juga menggunakan tepung terigu ya, disesuaikan selera masing-masing atau persediaan tepung yang ada aja. Ini dicampur sampai semua terbalurin dengan tepung ya, tanpa ditambahkan air ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk diolah lagi ya. Saya akan lanjut goreng. Sudah saya panaskan minyaknya. Kalau minyak sudah panas seperti ini, kita masukkan jamur yang sudah dibalurin dengan tepung dan kita goreng sampai warnanya berubah agak kecoklatan ya teman-teman. Jadi kita masak jamurnya ini sampai setengah kering ya. Nah
Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini masih gumpal-gumpal, nanti kalau sudah diangkat kita bisa pisah-pisahkan ya. Oke, sekarang saya angkat dan tiriskan dulu. Lanjut siapkan bahan yang kedua. Saya menggunakan 1 buah kentang ukurannya besar, sudah saya kupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong agak tipis seperti ini. Kemudian potong lagi panjang korek api, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan goreng kentangnya. Ini sudah saya panaskan minyak. Kalau sudah panas seperti ini, kita bisa masukkan kentangnya. Goreng kentangnya sampai matang, mengapung dan berubah warna. Warnanya kuning keemasan dan juga agak kecoklatan seperti ini teman-teman. Ini sudah matang, kemudian angkat, tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 batang daun bawang, ini sudah dicuci ya, kemudian dipotong agak gede-gede seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Siapkan untuk bumbunya. Saya pakai 3 siung bawang putih. Ini diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemudian 3 siung bawang merah, sama ya, diiris kecil-kecil juga biar kerja blendernya tidak berat. Kemudian 2 buah cabai merah besar. Ini saya potong jadi 2 seperti ini. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini saya potong-potong juga. Ini cabenya saya keluarkan dari freezer ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit. Kemudian masukkan semua bumbunya dalam blender, tambahkan air untuk membantu menghaluskan. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian tambahkan 2 lembar daun jeruk biar aromanya wangi ya. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang. Karena ini tadi menghaluskan dengan menambahkan air, jadi numis bumbunya agak lama ya teman-teman. Harus sabar ya. Dan sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan dengan sedikit gula pasir kalau teman-teman suka ya. Kalau nggak suka boleh di skip. Oke, kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, warnanya juga berubah merah, cantik, aromanya juga harum teman-teman. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang. Sekarang saya masukkan kentang yang sudah digoreng, kemudian juga jamur, masukkan juga irisan daun bawang, kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata dengan bumbu. Kalau teman-teman mau hasilnya agak sedikit basah, teman-teman boleh menambahkan sedikit air ya. Kalau saya tidak, saya tambahkan air teman-teman. Dan ini dimasak sampai benar-benar tercampur rata, bumbunya juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurihnya, rasanya juga sedap, kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya semakin menggugah selera ya. Dan inilah hasilnya, sambal goreng jamur tiram dan kentang sudah siap untuk disajikan. Saya langsung mau makan ya teman-teman, sudah nggak tahan ya, karena ini beneran sangat menggugah selera sekali ya. Ini cukup makan dengan nasi putih aja diaduk-aduk seperti ini. Ini beneran rasanya sangat enak banget. Ada rasa pedas, rasa gurih, ini mantep banget ya. Dan jamurnya itu kenyal-kenyal teman-teman. Ini lebih enak dari daging. Makan sama ini aja nambah terus nasinya teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, dari bahan yang sederhana jadi masakan yang super enak dan mewah. Bumbunya simpel, yang pasti mudah didapat ya. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Dan apabila teman-teman suka dengan resep ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.